Assalamualaikum guys, hello everyone. I'm still waiting for people to join ya, karena sekarang kita memang mulainya agak telat sedikit nih, karena kita menunggu pada sholat isya dulu nih guys ya. Hello everyone, I'm so excited nih ya untuk topik kita hari ini, karena ini topiknya jarang banget di cover. Okay, so I'm still waiting for people to join. Hello, 8 people joining in. Apa kabar nih semua? Wah, malah ada yang pengen ikut live-nya nih ya. Okay guys, so how's your night so far? Udah pada makan belum nih? Semoga teman-teman jangan pada ngantuk dulu ya, karena hari ini kita topiknya tuh seru banget. Jadi teman-teman harus stay tune sampai akhir nih ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang aku lagi di Geoforce Indonesia HQ nih ya, di headquarter Geoforce Indonesia nih ya. Dan sekarang kita ganti scene nih ya, kita sekarang lagi di in the kitchen yang ngopi-ngopi cantik kayak gitu tadi, karena nih dingin ya, dari tadi tuh kayak hujan gerimis kayak gitu guys. So how's the weather in your area? Topiknya apa? Tentunya teman-teman pasti tahu dong nih kalau misalkan udah lihat poster kita yang ada di Instagram live kita, which is topiknya adalah Shield Protector. Yay! Oke deh, udah ada 27 people joining in ya. So I'm gonna greet you guys properly. Hello everyone. So for those of you guys nih yang baru pertama kali nonton live Geoforce Indonesia, perkenalkan dulu nih ya guys, namaku Dita. Currently aku sekarang Geotechnical Engineer di Geoforce Indonesia. And I'm going to be your host for the day. Nah guys, before we begin this session, aku mau ingetin ya bahwa Geoforce Indonesia ini sebenarnya udah ngelakuin live udah 6 kali ya. Kita jadi yang ini hari ini ke-7 kayak gitu guys. Dan kita cover topik about geosynthetics world kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pada kepo tentang jenis-jenis dan tipe-tipe geosintetik, kalian bisa check out post-post di IGTV kita kayak gitu ya. Dan juga kalau misalkan kalian aduh kepo banget nih, Geoforce itu sebenarnya ada apa aja sih produk-produknya kayak gitu, kalian bisa cek website kita di geoforceindonesia.com, juga bisa cek YouTube kita, di mana di situ kita kasih lihat nih ya project-project yang udah pernah kita lakuin tuh apa aja kayak gitu guys. Oke, so don't forget to check out our social media, dan juga aku mau ngingetin untuk stay tune dari awal sampai akhir banget nih ya session kita, karena nanti di akhir session kita akan mengumumkan nih 3 orang lucky winners guys yang akan mendapatkan OVO Cash Rp300, masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang penang ya tadi. Oke deh, so kalian udah gak sabar gak sih langsung masuk ke topik live kita hari ini? Udah pada gak sabar belum? Mana wave-nya, mana love-nya gitu ya guys ya. I wanna see you guys. Oke, nah hari ini topik yang kita akan cover, as I said earlier, itu sebenarnya lumayan jarang nih ya guys di cover di internet. Maybe you guys can check, kalau misalnya kalian Google nih Shield Protector, mungkin ada beberapa informasinya tapi belum banyak mungkin ya yang cover kayak misalkan di IGTV atau di webinar kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus stay tune sampai akhir. Oke, so without further ado, kita langsung panggil aja kali ya. Tapi sebelum kita memanggil guest speaker kita hari ini, aku mau kasih tahu teman-teman semua juga bahwa nanti selama live kita nih, kita akan turn off the comment section ya guys, biar nanti talk show-nya juga jauh lebih kondusif. Tapi jangan takut teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin bertanya nih ya, teman-teman bisa hit the question mark di situ ya. Dan teman-teman boleh nanya sebanyak mungkin, oke? Dan nanti aku akan memilih siapa penanya-penanya beruntung tersebut, oke? Oke. Kita cek dulu nih, guest speaker kita udah siap atau belum nih? Yay, selalu stay tune. Thank you guys. Okay, so 46 people are joining in. Okay, so guys, we are now waiting for the guest speaker, which is our lovely sales
engineer Mbak Tia, and we're still waiting for you, Mbak Tia. Mana nih Mbak Tianya nih? Semuanya udah pada nggak sabar nih soalnya nih. OVO-nya ditambah dong. Oke, kita tampung ya sarannya ya. Mungkin nih ini teman-teman dari panitia IG Live ini ada yang mau menambah hadiahnya nih, karena memang makin kesini nih aku lihat teman-teman makin excited kayak gitu ya. Ada yang bener-bener aku sampai sering banget nih lihat namanya dari pertama kali banget nih kita IG Live masih ikutin sampai sekarang. Okay, we're still waiting for the guest speaker. Okay, Mbak Tia, where are you? Aduh, kayaknya jangan-jangan nih Mbak Tia masih dandan-dandan cantik nih ya, jangan-jangan nih ya. Teman-teman Sobat Geoforce nih udah pada nggak sabar loh. Nah, ini dia Mbak Tia. Hai, ya ampun, ini tadi Mbak Tia, oh my god, you're so pretty, cantik banget. Ya ampun, Aku panggil aku kayak enggak sih? Aku kayak badut enggak sih? Enggak kan? Enggak, Mbak Tia, you look so lovely tonight. Makasih, kamu juga cantik, selalu cantik ya, Dit, kamu ya. Kayak shining, shimmering, splendid banget nih ya pembicara kita hari ini, Sobat Geoforce semua. Oke deh, Mbak Tia, sebelum kita mulai session kita hari ini nih ya, Mbak coba sapa nih ya 41 teman-teman Sobat Geoforce yang menonton dari Sabang sampai Merauke. Disapa dulu nih Mbak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Sobat Geoforce. Senang sekali saya berkesempatan untuk pada malam hari ini ya mengisi pemateri untuk Shield Protector. Dan terima kasih juga Sobat Geoforce semua setia mengikuti IG Live Geoforce, karena di next nanti akan banyak sekali kita sharing santai gini ya untuk beberapa material-material geosintetik. Dan semoga Sobat Geoforce semuanya sehat selalu, dalam kondisi bahagia juga selalu di masa-masa pandemi ini. Terus selalu berpositif thinking karena kita semua akan melalui ini dengan baik. Oke. Amin. Oke deh, nah Mbak Tia langsung aja nih ya, kita mulai dengan pertanyaan yang paling penting nih sebenarnya hari ini, karena kayaknya Sobat Geoforce mungkin banyak yang belum tahu nih Mbak, apa sih itu Shield Protector ini Mbak? Oke, mungkin yang pertama Shield Protector itu dari kalimatnya ya, Shield itu merupakan lanau dan Protector itu pelindung. Biasanya mungkin Sobat Geoforce sudah mengetahui sedikit ya, ini saya juga sharing-sharing aja nih. Shield Protector, jadi Shield Protector itu merupakan tirai fleksibel yang difungsikan sebagai untuk mencegah difusi pencemaran akibat dari pekerjaan dredging seperti reklamasi, penimbunan, dan pengerukan seperti itu. Oke. Nah Mbak, tentunya lebih spesifik lagi nih ya. Jadi apa aja sih nih Mbak untuk aplikasinya? Oke, aplikasinya ya. Aplikasinya itu biasanya kalau bisa di beberapa proyek itu di dermaga, pelabuhan, kayak pembuatan dermaga, bangunan pelabuhan, terus direklamasi kan. Itu mencegah supaya penyebaran butiran halus atau lanaunya itu tidak mencemari area di sekitar konstruksi kita. Jadi ekosistem biota di laut itu aman insya Allah. Jadi nggak akan mengalami gangguan gitu akibat dari difusi pencemaran yang dari pengerukan dan penimbunan begitu. Dan yang kedua, pencegahan pencemaran sekitar daerah itu perbaikan dasar sungai dan pembangunan pelabuhan serta kerusakan lahan tuh nggak akan terjadi begitu. Meminimalisir lah gitu seperti itu.
Oke, nah tadi juga pas kita ngeliat dari oke, that's self protector, tapi di situ tadi ada dua foto kayak gitu ya Mbak yang menunjukkan dua gambar berbeda. Nah jadi aku mau tanya nih, sebenarnya untuk tipenya sendiri apakah ada banyak kah tipenya atau sebenarnya cuma satu tipenya atau gimana nih Mbak dari self protectornya itu sendiri? Oke, Sobat Geoforce, di sini bisa terlihat ya, ada dua macam tipe di layar mungkin ada dua tipe seal protector yang dua-duanya berwarnanya berbeda ya. Yang atas itu yang warna kuning itu biasa disebut sebagai seal protector tipe tabung atau menerus atau tube biasanya yang lebih familiar ya di kita kita tuh. Terus yang kedua itu tipe sosis karena memang bentuknya mirip sosis dit begitu. Per Oke, okay? part-part gitu ya Mbak ya? Ya, betul per part-part. Tapi secara fungsi sama, cuman hanya tipe modelnya dan ada beberapa perbedaan sih dia di durability-nya sih. Kalau yang nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Oke, nah tentunya setelah kita udah tahu nih tipe-tipenya kayak gitu ya Mbak, Sobat Geoforce juga pasti pada kepo nih. Jadi sebenarnya detail strukturnya itu kayak apa sih? Apa silk protector itu sebenarnya tuh yang ngambang-ngambang di atas itu doang? Atau sebenarnya more than meets the eye nih Mbak, kayak gitu? Oke. Nah, kalau untuk secara detail struktur atau konsepnya sih dua-duanya itu ada pelampungnya di atasnya. Yang kuning itu di dalamnya ada styrofoamnya, sama. Yang orange juga. Jadi di bawahnya ada tirai, tirai yang terbuat dari serat polyester kuat tarik tinggi. Lalu di paling bawahnya itu ada rantainya, Dit. Jadi supaya dia tetap berada di bawah, jadi perlu juga kan agar tetap dia tetap stay di situ untuk berfungsi dengan baik. Dan di antara per 5 meternya itu ada sabuk perkuatannya. Dan dibantu nanti ada pemberatnya untuk menjaga, itu termasuk di aksesoris sih nanti. Kita bahas di selanjutnya sih. Kurang lebihnya gitu sih, Dit, kalau konsep atau detail strukturnya. Oke, jadi ini sebenarnya kalau bisa aku summary-kan gitu Mbak, ini tuh kayak giant saringan gitu ya. Sebenarnya jadi intinya itu di saringannya itu guys. Jadi bukan yang ngambang-ngambang Betul, yang kita lihat itu sebenarnya support untuk si self protectornya kayak gitu. Oke, betul sekali. nah sekarang nih Mbak, kayaknya Sobat Geovers sudah pada kepo banget. Terus kalau misalkan aku mau desain self protector ini, apa sih yang harus aku perhatikan kayak gitu? Oke. Ada parameternya tentunya yang harus diperhitungkan ya. Jadi parameter yang harus diperhitungkan itu ada beberapa. Jadi kecepatan angin, eh, kecepatan arus, tinggi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, tanah dasar, jangka waktu penggunaan, kedalaman air, kisaran pasang surut. Mungkin saya sebagai di sini jangka waktu penggunaan ya ini dua-duanya itu tadi yang saya sampaikan ada perbedaan durability ya. Yang orange itu kurang lebihnya dia sekitar 3 bulan, terus yang tabung atau tub itu sekitar 1 sampai 2 tahun lah. Jadi memang fungsinya itu hanya sebagai masa lain atau masa konstruksi untuk awal-awal saja. Jadi nggak harus lama-lama untuk jangka waktu yang lama begitu. Memang didesainnya seperti itu. Namun Oke. untuk tadi setelah data tadi kita dapat itu untuk mendesain semuanya, jadi nggak hanya apa namanya ini si prototipe dipasang gitu ya, tapi memang harus diperhitungkan nih berat dari pemberatnya harus berapa, kuat tariknya, tirainya atau tadi ya serat polyester kuat tarik tinggi tadi harus dihitung perhitungan juga, pelampungnya juga karena kan memang sangat pengaruh tuh arusnya, anginnya gitu memang harus diperhitungkan begitu. Oke, jadi memang ini again, ini it's not something that we just put on the sea and then we don't care about ya, Mbak. Jadi it's something that we design very carefully. Oke, Oke, jadi untuk konsepnya sendiri apakah bisa dijelasin gini Mbak lewat skemanya ini? oke.
itu bisa dilihat ya perbedaan tanpa seal protector dan dengan protektor ya, dengan seal protector. Di sini mungkin ada simulasi ya, saya ambilin dulu. Aduh, Jadi simulasi apa nih, gambarnya Mbak? ini bikin mainan kecil-kecil aja sih. Jadi ini Oke. pura-puranya ini di area sini ini adalah laut ya. Anggap aja laut lah. Terus di sini sebelah kanan nih, sebelah kanan ini adalah konstruksinya. Jadi proses reklamasi. Terus di sini area laut yang tidak tadi yang apa? Yang tidak Mbak boleh tercemar agak ya. dinaikkan nggak, Mbak? Oh, oke oke Nah, oke. iya, oke. Ini anggap aja nih seal protector yang tirainya tanpa aksesoris, jadi nggak ada pelampungnya, nggak ada pemberatnya, nggak ada ini yang apa untuk titik-titiknya itu yang nanti akan dibahas di selanjutnya, nanti gambaran bagaimana cara cara pemasangannya. Jadi terlihat terlihat kan Dit, Terlihat, sobat Mbak. Gearbox, terlihat kalau perbedaan setelah dikasih ini lanaunya atau butiran halusnya nggak akan mencemari area sini. Jadi Iya, jadi tertahan ya. ekosistem ekosistem laut di sini seperti ikan dan lain-lain tuh terlindungi gitu, nggak terefek dari konstruksi yang ada di sini begitu. Mungkin Oh, gambarnya seperti ini sih. Jadi gini kalau di ya. alright. Oke, next. Pasti tentunya nih Sobat Geovers semua udah pada kepo nih Mbak. Jadi tadi ada apa aja sih? Kayaknya ada pelampung lah, ada pemberat, kemudian ada si seal protectornya itu sendiri. Jadi Mbak boleh jelasin nggak nih satu-satu dari komponen-komponennya Mbak? Oke. Ini Sobat Geovers masih semangat kan ngikutin acara pada malam hari ini? Harus Jangan semangat dong bosan lihat. Mbak. Jangan bosan lihat saya. Kalau saya kan lumayan lama nih nanti. Ya kan Berapa Mbak Tia menit tahu lagi. artis tahu nggak sih guys? Mas. Oke, di sini yang pertama harus dipersiapkan yaitu ada pelampung. Nah, pelampung untuk menandai ya titiknya nanti di mana sih area apa yang akan diletakkan seal protectnya di mana aja sih gitu. Jadi ada pelampung untuk penentuan titik pada awal pekerjaan, terus nanti ada next mungkin Dit ya, ada pemberat. Nah, pemberatnya ini ada kubus beton, terus ada lagi bisa diganti dengan jumbo bag. Jadi tergantung nanti di desainnya sih. Misalkan bisa digantikan dengan jumbo bag. Jumbo bag ini juga isinya pasir. Pasir juga agak lebih mengirit apa ya biaya ya. Jadi bisa pakai pasir setempat aja sih untuk ngisi jumbo bagnya di. Jadi lebih ekonomis gitu. Oke. Oke, untuk next. Nextnya Untuk ada nextnya aksesoris nih Mbak. Waduh, ada kalung, ada cincin nih. Kayaknya kayak cewek-cewek gitu ya ya Mbak ya. boleh boleh dipakai boleh. Jadi memang aksesoris itu juga penting ya di sini walaupun kecil-kecil tapi sangat penting juga. Di situ terlihat ada seling baja. Seling baja itu ada kuku macannya, Dit. Tapi bukan kuku macan sebenarnya ya, Dit ya. Entah dikira Macan kuku yang macan ini bukan Mbak. dipotong. Iya, betul. Yang dua itu namanya kuku Oke. macan. Jadi dia mengikat itu seling bajanya. Terus di sebelah kanan ada plat ya, plat baja. Itu juga fungsinya untuk kalau dilihat bisa dilihat untuk untuk sambungan apa sih protektor kan per setnya dia panjangnya 20 meter. Jadi kan luas yang akan area reklamasi atau penimbunan. Jadi harus disambung. Nah, disambungnya dengan cycle D. Di situ dilihat cycle D. Oke. Yang ini Nah, ya. ya kecil ya, memang nggak ada foto yang agak gedean sih. Terus ada namanya mata mata ikan ya, mata ikan ya. Ini ya. Ada tuh. Nah, itu mata ikan di situ tuh. Terus untuk tali selingnya bisa diganti tali biasa dia, jadi nggak harus tali baja gitu. Misalkan eh, ini budgetnya sekian nih, biasanya bisa diekonomis biaya begitu. Oke. Nah, tentunya nih setelah oke kita udah tahu sekarang butuh apa aja alat-alatnya. Kemudian sekarang nih next questionnya adalah gimana Mbak cara pasangnya di lapangan?
Oke, setelah aksesoris sudah dirangkai, udah siap, baru ini mulai dirangkai nih dari tadi pelampungnya, lalu dirangkai dengan tali selingnya, terus di next disambung lagi nanti dengan pemberatnya. Jadi di sini ada contoh kita sambung dengan pemberat kubus beton, terus nanti ada juga disambung dengan jumbo bag. Kenapa kok jumbo ini semuanya orangnya nih kayaknya di atas kapal ya? Karena memang harus disambungnya harus tersedia atau ada kapal tongkang namanya. Jadi dia, nah jadi kan itu berat, jadi harus pakai alat berat untuk memasukkan ke lautnya. Karena kalau pakai manual ya nggak mungkin ya. Kira-kira harus berapa orang gitu ngangkatnya ya. Jadi Iya. memperlambat pekerjaan kan. Jadi perlu alat berat. Yang pertama harus yang ada itu ada kapal tongkang yang bisa mengangkat alat berat, yang ada bisa mengangkut alat berat untuk mengangkat pemberat gitu ya. Jadi ini contohnya di sini setelah ditentukan titiknya, setelah tadi sudah dari parameter, sudah didesain dan sudah ditentukan titiknya, mulai dirangkai untuk aksesorisnya, lalu dimasukkanlah ke laut. Ini ada tim kontrolnya juga nanti untuk memastikan di titik yang sudah ditentukan. Nah, di sini dikontrol oleh timnya dengan kapal kecil untuk dicek kembali titiknya apa sudah sesuai nih. Pelampungnya itu sebagai tanda kan itu area-area mana yang akan dipasang seal protector gitu. Oke. And then nextnya nih Mbak, proses apa nih? Ini proses perakitannya. Jadi setelah tadi aksesorisnya nih masuk nih, peran utamanya, peran utamanya yaitu seal protector. Jadi seal protectornya juga harus dirangkai tadi, dirangkai di darat dulu, diinstal dulu, seperti memasang tadi platnya, aksesoris kecil-kecilnya tadi. Nah, di sini setelah itu ini contoh yang perakitan untuk yang tabung. Nah, yang tabung ini dia terpisah ininya di styrofoamnya di. Jadi harus dimasukkan nih di Gimana sih Mbak? dalam tutup. Ya, betul di dalam yang warna kuning tuh. Jadi harus dimasukkan secara manual nih. Nggak kayak yang ini ya, yang sosis kan. Yang sosis sudah dari prinsipalnya atau sudah dari pabriknya udah langsung terangkai jadi satu seperti itu. Lalu Oke. dimobilisasi di dekat area yang akan mau di pinggir lah. Nanti tinggal ditarik kapal nih, Dit. Ini Ini kayak kalau orang naik banana boat ya Mbak? benar sekali, benar, benar sekali. Tinggal naik aja nanti ditarik ya. Iya. Jadi proses penggelarannya itu memang tinggal ditarik kapal aja nih di ujungnya, terus dikasih tali, ditarik kapal kecil ke arah titik-titik yang sudah ditentukan tadi atau direncanakan tadi. Nah, di sini. Dan untuk memastikan sambungan antar seal protector, terus posisi pemberatnya, posisi tirainya tidak kena sudah posisi benar, itu harus pakai penyelam di. Oke, jadi ini ada Harus perlu penyelam-penyelamnya di sini ya Mbak ya? ya harus butuh tenaga ahli lah untuk mengecek yang di dasar kan, harus dicek benar nih di dalam airnya itu apakah sudah tepat lah ini untuk ininya nggak terganggu apa-apa gitu. Dan Oke. harus dikontrol juga gitu. Jadi memang nggak bisa ngasal ya Mbak, memang harus seorang yang ahli gitu ya, yang memastikan ini. Ya, iya Harus benar-benar sekali. harus teknisi ahli dan dia harus jago renang juga nih ya, kalau nggak nanti dia yang terbawa-bawa ombak seperti Harus itu. bersertifikasi kan, memang nggak hanya penyelam biasa gitu. Oke, next up kita bisa juga lihat nih ya Mbak. Ini apa sih nih Mbak bedanya Ya, kiri sama kanan ini? ya, yang sebelah kiri kan itu area yang akan ditimbun ya, ditimbun atau direklamasi gitu. Yang sebelah kanan terlihat lebih jernih ya daripada yang sebelah kiri ya. Itu bisa dilihat tadi simulasi atau permainan yang tadi dibuat kan terlihat bahwasanya memang sangat berfungsi
baik gitu untuk tirainya itu untuk menjaga supaya area di sekitar konstruksi tidak tercemar gitu. Oke. Next, nah nih projectnya ini udah pernah ada di mana aja nih Mbak? Nah, ini proyeknya sebenarnya banyak. Hanya saja di sini mungkin bisa ditampilkan nggak semuanya ya, karena ada beberapa foto yang harus diproses editing, jadi belum bisa ditampilkan di sini. Oke, yang pertama nih di Pantai Mutiara nih, pasti semuanya tahu kan, ini Pantai Mutiara di mana. Nah, ini, oh ya, ini ada mungkin ada tambahan nih di Apa tuh sini Mbak? kan fotonya masih ada beberapa pelampung merah ya, yang merah itu. Sebenarnya itu Iya. ada beberapa proyek tuh setelah selesai setelah selesai penggelaran untuk shield protectornya itu pelampungnya yang merah itu bisa diambil. Sebenarnya nggak harus stay di situ sih. Karena memang hanya fungsinya untuk menentukan titik tadi sebagai tanda gitu. Dan kalau malam harus ini ya, harus sebagai catatan harus juga ada tanda untuk supaya kapal tidak Tidak menabrak masuk ya Mbak? gitu. Ada tanda garis kalau malam bisa kelihatan gitu. Oke, next project we have Pautere Ya, ini Sulsel nih ya, ya Mbak. ya ini Pautere Sulsel. Di Pautere Sulsel nih view-nya lumayan bagus nih. Yang pertama ini dia pakai yang sosis, tapi yang next itu ada eh, pekerjaan juga di sana. Di lanjutannya lah, proyek lanjutan itu pakai yang kuning karena memang mungkin dari pengalaman yang pertama pakai yang sosis kurang ini ya apa kurang lama kan durability-nya lamaan yang kuning jadi memang mungkin pekerjaannya agak butuh waktu yang cukup lama jadi pakai yang kuning atau Oh, tuh atau tabung yang tipe tabung gitu. Mungkin contohnya nggak bisa aku bawa ya dia karena besar makanya tadi bikinnya yang simulasi kecil aja kalau aku bawa mungkin memenuhi kamera ini kayaknya iya. besar-besar sekali gitu. Mungkin yang teman-teman rekan-rekan sebelumnya kan bawa beberapa sampel nih. Kalau kali ini nggak bisa bawa It's buat okay. gambaran. Oke deh Mbak Tia, so that's like the end of your presentation, right? So, di sini kita udah punya 99 pertanyaan nih. Are you excited to Wah, answer them? seriously? Yes, people are that excited to discuss about self protector. I guess because mungkin nggak banyak ya yang sebelumnya pernah dengar dan juga tahu lebih dalam. Kurasa mungkin belum banyak kayak gitu. Oke, langsung aja nih ya Mbak ya. Are you ready to answer the questions? Ready pastinya. Yes, of Harus course. ready. Us in Geoforce, we are born ready, guys. Oke, kita lihat pertanyaannya di sini. Aku pilih dulu sebentar ya. Eh, Siapa nih? Saking banyaknya aku tuh jadi overwhelmed gitu. Masa sih? Ya, Bisa sampai ini dong nanti. Nggak pulang-pulang nih kalau jawab semuanya. oke. Ada yang bertanya di sini, Nur Laili, berapa lama waktu merangkai dari tahap awal sampai finish? Merangkai tahap awal sampai finish. Ya, Tadi sebenarnya udah disampaikan kan ya, yang pertama tadi dari persiapan aksesorisnya, pelampungnya, tali selingnya, plat plat bajanya, terus ada kuku macan, ada mata ikan, ada juga yang tadi apa sikel di gitu. Terus lalu setelah dirangkai baru dirangkainya ke pemberat. Setelah ke pemberat mungkin langsung udah setelah pemberat langsung ditempatkan di titik yang tadi. Mungkin yang sebelum itu mungkin ada ini sih ada yang tadi ya parameter yang harus diperhatikan ya diperhitungkan ya. Jadi setelah pokoknya proses tadi aplikasi yang saya sebutkan tadi memang harus sebelumnya harus ada desain dulu yang matang dari engineering. Jadi memang parameter-parameter tadi setelah dapat datanya dianalisa dan dihitungkan keluarlah oh materialnya tipe yang seperti ini nih wah tariknya butuh yang sekian
pemberatnya harus sekian, lalu baru ke proses perakitan tadi sampai ke tempat penentuan titiknya, lalu perakitan di shield protektornya, lalu baru digelar di area yang sudah ditentukan seperti itu, dan dipastikan semuanya di tempat yang sesuai rencana ya, dengan tadi harus ada penyelamnya, harus ada tim lewat kapal kecil, harus dicek dulu setiap titiknya itu sudah sesuai atau enggak gitu. Nanti mungkin kalau penjelasan saya kurang memuaskan bisa DM Geoforce Indonesia mungkin lebih detail lagi ya. Tit ya, siap ya Oke, kita mah. siap Mbak. Oke, can we move on to the next question? From Harda Amanda, apakah shield protector ini aman untuk lingkungan? Oke. Alhamdulillahnya ini justru mengcovering ya, melindungi biota, ekosistem biota di laut, karena memang hasil dari pengerukan, hasil dari reklamasi itu memang efek sampingnya atau akibatnya itu berupa berupa seperti apa ya, seperti ini nih, tadi yang saya sampaikan nih, apa ya namanya, lanau sampai ini nih, sampai nggak bisa ini ya, sampai lupa lagi nih. baru sampaikan ini, jadi memang dia saat ini proses reklamasi ini kan memang dia memasukkan material ya, otomatis kan dia akan mengeluarkan butiran halus dari atau lanau dari material yang sudah masuk ke sini untuk reklamasi. Terus dia kalau disaring, mungkin lebih awamnya lebih enaknya disaring ya Dit ya, disaring supaya butiran halusnya ini nggak mencemari ekosistem di sini. Jadi insya Allah aman dan ramah lingkungan pastinya. Oke. Oke. Terus mungkin di sini masih ada yang kurang jelas nih Mbak. Dari M. Akbara ini izin bertanya material apa yang digunakan untuk shield protectornya itu sendiri tadi, Mimi bisa dijelasin lagi Mbak? Oke, terima kasih Mas Akbar. Tadi juga terima kasih, siapa yang tadi ya yang tanya ya. Harda Terima Amanda. kasih banyak. Oh, Amanda. Oke. Nah, oke Mas Akbar, di sini material apa yang digunakan tadi? Untuk tirainya sih, utamanya tirainya itu adalah serabut ya, bukan serabut serabut polyester yang memiliki kuat tarik tinggi. Nah, kuat tariknya berapa itu harus melalui tadi proses desain. Jadi proses parameternya tuh, data-data parameternya harus didapatkan dulu supaya dapat ditentukan atau didesainkan apa material yang harus digunakan begitu. Kalau yang lainnya semuanya sih plastik, semuanya plastik sih gitu. Oke. Ada lagi tuh? Nah, dari Akang Tisna bertanya nih, jadi daerah mana saja Mbak yang sudah mengaplikasikan teknologi shield protector ini? Oh, Mas Akang, terima kasih Mas Akang gitu ya. Ini orang Sunda mungkin ya. Mungkin. Oke. Daerah manakah yang sudah mengaplikasikan teknologi shield protector ya? Tadi kalau di luar negeri sebenarnya udah banyak bisa dilihat sih. Memang produk ini juga kita juga dari luar ya, kita impor gitu. Dan kalau di Indonesia sudah ada beberapa, di setiap reklamasi yang sudah ada di Indonesia semuanya pasti pakai ini, karena memang sangat mempengaruhi untuk lingkungan kan. Jadi pasti sangat disarankan atau dianjurkan untuk memakai shield protector supaya bisa menjaga ekosistem laut di sekitarnya. Jadi kalau di kita tadi di Pantai Mutiara, terus ada lagi sebenarnya tadi yang tidak ditampilkan selain Poetere Sulawesi Selatan tuh ada di Jawa Tengah, dan ada lagi satu di Newport Makassar. Itu juga kita pakai. Cuman memang nggak bisa saya tampilkan atau kami tampilkan kan memang masih editing. Fotonya masih proses editing gitu. Oke.
Next question dari Nasir Dabe. Apa faktor penting yang harus dipertimbangkan saat memilih dan memasang shield protector untuk efektivitas maksimum? Oke. Ini pertanyaannya bagus nih, Dit. Mas, Mas ya? Mas Nasirda. Mas apa Mbak? Mungkin Mas Mas, Nasirda. mungkin. Oke, ini banyak emas di hari ini. Wah, terima kasih loh. Apa faktor penting yang harus dipertimbangkan? Jadi faktor-faktor penting dan yang harus diperhitungkan tadi mengacu ke parameternya. Jadi memang harus diperhitungkan semua karena kalau misalkan tidak ada data parameter tadi yang sudah saya sampaikan tadi itu mungkin akan gagal karena proses si protektor bisa bekerja juga pengaruh dari ombaknya, dari anginnya, dari gelombangnya. Jadi memang harus diperhitungkan supaya dia tetap stay, tetap menjaga agar proses eh, proses saat konstruksi itu tidak mengganggu juga gitu, mengganggu seal protectornya itu juga gitu. Oke. Oke, dari Eko Angga 25. Apa saja nih kendala yang dihadapi saat membuat shield protector ini? Oke, terima kasih Mas Eko. Mungkin kalau kendala data-data ya, mungkin data-data parameter itu kadang tidak semuanya bisa didapat secara cepat atau langsung dan harus apa izin ya pastinya. Itu kan data-data untuk kayak misalnya data-data geologi atau data-data untuk itu harus bekerja sama dengan dinas tempat kayak gitu untuk data-data itu. Nah, selain di data itu untuk ada beberapa itu kendala di laut mungkin ya saat aplikasinya. Kalau untuk membuatnya itu mungkin kendalanya itu mencari data-data tadi. Karena harus berhubungan dengan pemerintah ya. Karena ada beberapa yang harus dikolek lah datanya. Itu nggak bisa apa ya. Harus izin dulu lah gitu. Oke, memang sih, Mbak. Itu sebenarnya in every project sih. Data sometimes can be sesuatu yang membuat kita Oke, menunggu-nunggu karena kalau kita main maju aja tanpa data kan nggak bisa dipertanggungjawabkan iya, gitu ya. iya betul sekali kan memang resikonya juga akan besar gitu. Iya. Oke, jadi kayaknya mungkin pada ngantuk kali. Mungkin ada kita harus menghidupkan suasana lagi nih. Ini Gimana ada tuh caranya tuh? sedikit ada kesalahan teknis di lampu saya mati. Nah, Oke. next nih, Mbak. Mas, ini ada yang komen. Enggak kok, aku masih semangat dari Mega Chris Cheryl. Thank you, sister. Siapa? Oke. Wah, makasih banyak nih masih stay juga di sini ya. Oke. Udah pada Ini ngantuk. ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Oke, oke apa? Dari Mega Chris Cheryl Nigel 1988. Bedanya pelampung kuningnya sama pelampung merah yang digambar tadi apa bedanya ya, Kak? Oke, Kakak Tia, tolong mungkin dijawab. oke Mbak Mega ya. Mbak Mega. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk bedanya pelampung kuningnya sama pelampung merahnya yang digambar tadi ada banyak. Mungkin bukan merah sih, lebih ke orange ya, jadi jingga. Karena memang kalau yang kuning itu bedanya hanya di durability. Jadi umur material itu dia anti UV-nya bisa sampai 1 sampai 2 tahun. Kalau yang orange atau yang sosis itu dia hanya sekitar 3 bulan lah harus di recovery lagi gitu. Kalau yang kuning bisa sampai tahan UV-nya 1 sampai 2 tahun. Gitu. Itu bedanya. Kalau fungsinya sama, semuanya sama sih. Oke, Ayus. Oke, Kayaknya next dari di luar lagi hujan apa ini ya kira-kira? yang jelas dingin sih, Mbak. Makanya ini enak nih kayak sambil ngeteh cantik enak nih. Oh ya, ngopi ngeteh enak nih.
Nah, dari Widat Atina, Kak, apakah untuk pemasangan shield protector ini pernah ada kegagalan dan biasanya karena apa ya, Kak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus sekali nih. Kalau selama ini untuk pemasangan shield protector ini nggak gagal, bisa dibilang gagal atau enggak ya? Karena memang mungkin gagalnya tuh faktor dari mungkin nelayan kayak gitu. Kadang tuh ada yang apa namanya nggak sengaja menabrak misalkan kayak gitu. Mungkin kegagalannya bukan karena dari faktor materialnya itu, tapi faktor dari lingkungan si setempat gitu. Seperti orang-orang yang di sekitar gitu, seperti nelayan yang mungkin nggak sengaja nabrak, terus kayak gitu sih. Sama yang paling sering itu memang harus sering di maintenance, harus dibersihkan, harus dicek di tirainya. Karena terkadang bisa panen, bukan panen ya, panen kerang. Jadi kerang hijau tuh suka nyangkut nih di situ tuh. Nah, itu Berarti itu harus dibersihkan. sebenarnya kita secara nggak langsung juga bisa mendapatkan ini ya, bisa diambil Iya, gitu. iya itu memang Kalian maintenance, uh, kalian dapat ini ya, seafood. ya biasanya diborongin sama nelayan sih. Suruh nelayan aja yang ngambil gitu untuk mereka gitu. Karena memang banyak sekali kerang-kerang hijau itu suka nyangkut di situ gitu. Oke. Okay. Next dari Kamarulis Kandars, berapa besar luas teritorium atau kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk penggunaan shield protector ini? Oke, terima kasih Kamarulis, Mas Kamarulis ya. Oke, berapa besar luas teritorium atau kawasan yang bisa dimanfaatkan? Bisa sebesar-besarnya sih, sebesar-besarnya sesuai area yang mau direklamasi atau area yang mau buat pelabuhan, dermaga, ya itu bisa. Karena kan tinggal tinggal ini aja disesuaikan, direncanakan tadi. Ada beberapa banyak parameter tadi yang harus diperhatikan tadi. Jadi akan ketahuan nih setelah dapat data itu perhitungannya bagaimana nih, mau seberapa aman untuk si protector itu sendiri untuk bisa mengcover itu enggak gitu. Oke. Dari Dimas Lasamai, apakah ada lisensi khusus bagi teknisi yang akan menginstalasi shield protector? Kalau untuk menginstalasi enggak. Kalau enggak perlu, kayak enggak perlu sih. Bukan kayaknya ya, enggak perlu. Kalau yang perlu lisensi atau apa itu untuk penyelamnya, itu harus bersertifikasi ya, karena kan berbahaya itu di dalam laut nih. Jadi harus yang tenaga ahli. Tapi kalau untuk teknisi yang menginstal shield protector nggak perlu untuk lisensi yang wajib sih gitu. Karena bukan harus tenaga ahli. Oke. Hmm, I think I'm gonna search for two more questions ya di Oke. sini. Eh, aku kayak mencoba mencari yang namanya mungkin belum muncul dari tadi nih ya. Karena satu orang nih bisa nanya sampai ada yang kayaknya 20 pertanyaan nih, Mbak. Wow. Oke, dari Joseph Samosir, bagaimana soal perawatannya sendiri nih, mudah atau sulit? Oke, terima kasih Mas Joseph untuk soal perawatannya. Mudah, cukup mudah karena tadi kendalanya tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin harus dilihat, dicek ya, pembersihan dari tirainya itu. Biasanya yang sering nempel itu, yang suka itu kerang-kerang itu yang bisa apa menutupi itu harus dibersihkan sih. Itu aja. Oke. Trying to find. Wow, sorry. Jadi agak nge-lag ya guys, karena aku lagi pilih-pilih pertanyaannya.
karena kayaknya nama-namanya tadi. Oke deh nih, I think this is gonna be the last question dari Mega Chris Cheryl Miguel 1988. Apa sih keunggulan produk dari Geoforce ini nih soal shield protector ini? Oke, apa keunggulan produk dari Geoforce masalah si protector ini ya? Keunggulan dari produk dari Geoforce ini tentang si protector itu yang ini mengenai disarankan apa gitu ya dia maksudnya gimana nih untuk keunggulan produk nih? Could be anything, I guess maybe dari what we as a company offer yang bisa menjadi keunggulannya atau dari materialnya itu sendiri yang memang khusus kayak gitu dari kita. Oke. Kalau dari material itu sendiri sih kita mungkin hampir semuanya seal protector itu bagus. Cuman di kita itu dari apa? Biasanya kita ada apa? Bantu maintenance sih, bantu maintenance. Itu kita unggul selain bantu maintenance juga ada produk kami tuh memang beberapa untuk seal protector bukan beberapa ya di seal protector ini yang tabung itu dia lebih lama kan dari 1 sampai 2 tahun lah gitu. Di situ untuk lebih detailnya itu kita ada beberapa lebih detail tuh. Di detail tipenya itu kita ada di list kita. Jadi bisa dilihat nanti dibandingkan lah dengan produk yang lain selain di Geoforce itu. Ada nanti. Oke deh, so that's all the questions for today Mbak Tia. Thank you so much Nia udah sharing dan juga udah menjawab ini ya pertanyaan dari sobat-sobat Geoforce yang udah banyak banget itu tadi ya. Oke, so Mbak Tia, do you still have anything that you want to share for the last time? Oke, terima kasih semua sudah mengikuti untuk Sobat Geoforce sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Semoga kurang lebihnya saya bisa memberikan sedikit banyak informasi. Terus semoga tetap semangat, tetap bahagia di tengah-tengah pandemi ini. Dan semoga kita segera melalui ini dengan baik dan COVID-19 segera berlalu, segera selesai agar kita bisa tatap muka kembali silaturahmi dengan langsung. Dan kalau ada salah ucap kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Okay, thank you so much, Mbak Tia, for today. Bye. I'll see you on another occasion. Okay, bye. Oke deh guys, gimana nih, seru nggak hari ini nih session kita? Semoga session kita hari ini membawa banyak manfaat ya buat teman-teman semua. Dan tentunya teman-teman semua nggak boleh males nungguin siapa pemenang dari IG Live kita kali ini. Kayak gitu ya, makanya kalian nih jangan lupa nih turn on notifications dari Instagramnya Geoforce Indonesia. Jadi nggak pernah ketinggalan soal info-info dari kita dan juga tentunya quiz-quiz kita nih yang banyak banget. Jangan lupa ikutin kayak gitu ya guys. Okay, so that's all from us Geoforce Indonesia today. Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap bahagia dan juga tetap semangat untuk terus mencari ilmu di sini. Okay, so me Dita as your host for today signing out. Bye.